Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Muknianti dengan NIM 230215274, kelas 2B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman saya yang saya ambil dari buku dengan judul Cara Cepat dan Mudah Memahami Pengantar Manajemen, penulis Heri S.E. MSI, penerbit Gaya Media, dan terbit pada tahun 2013. Pada tugas ini saya mendapat bagian untuk merangkum pada bagian bab 1, yang dimana pada bab ini ada 18 poin yang akan saya jelaskan secara singkat. Langsung saja ke pembahasannya. Pada bagian bab 1, organisasi dan manajemen. Poin 1 yaitu definisi organisasi. Organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, ada teori yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana dan mengapa orang berperilaku dalam organisasi. Teori pertama ada teori jenjang kebutuhan. Menurut teori jenjang kebutuhan, manusia mempunyai banyak kebutuhan dan keinginan, di mana saat satu kebutuhan terpenuhi, maka manusia tersebut akan berusaha memenuhi tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Jenjang kebutuhan manusia bergerak mulai dari kebutuhan fisik dasar seperti seks, makan, dan tidur sampai kebutuhan psikologis akan makanan yang lebih baik, gengsi, dan status serta kenikmatan hidup. Teori ini menyeratkan bahwa sistem pengendalian manajemen haruslah didasarkan pada keinginan manusia untuk memuaskan kebutuhannya yang berbeda untuk setiap waktu, setiap kondisi, dan setiap individu. Pada teori kedua yaitu teori motivasi pencapaian. Menurut teori pencapaian, bahwa seorang dipengaruhi oleh keinginannya untuk berhasil, berprestasi, dan berkuasa, serta kebutuhan akan pergaulan. Teori ini menyeratkan bahwa struktur imbalan dan hukum dalam sistem pengendalian manajemen haruslah didasarkan pada motif-motif tersebut. Pada poin 3 ada teori organisasi berorientasi ke dalam dan teori organisasi berorientasi keluar. Yang pertama, teori organisasi yang berorientasi ke dalam, yaitu tertutup, menganggap organisasi sebagai salah satu kesatuan yang independen yang menjalankan aktivitasnya tanpa terlalu memperdulikan lingkungan luar. Yang kedua, teori organisasi yang berorientasi keluar mengatakan bahwa organisasi secara keseluruhan saling berhubungan dengan lingkungannya. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu organisasi sistem umum dan organisasi sistem manajemen. Sistem umum mengonsumsikan bahwa ada hubungan yang berkelanjutan antara organisasi dengan lingkungan, sedangkan organisasi sistem manajemen dirancang untuk memotivasi manajer dalam mengkoordinasikan dan menjelaskan strategi perusahaan dengan perilaku orang dalam organisasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai organisasi fungsional. Dalam organisasi fungsional, setiap manajer bertanggung jawab atas suatu fungsi tertentu, seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi pembukaan, dan sebagainya. Hal ini meliputi adanya manajer spesialis yang memiliki pengetahuan khusus terkait dengan keputusan-keputusan yang menyangkut fungsi dalam tanggung jawabnya. Bentuk organisasi fungsional ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari pekerjaan khusus dalam perusahaan yang berskala besar. Organisasi fungsional memiliki potensi untuk mencapai efisiensi yang lebih besar karena organisasi ini menggunakan masukan-masukan dari manajer spesialis dan pusat-pusat pertanggungjawaban fungsional pada tingkat bawah. Namun, organisasi fungsional ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa efektivitas dari fungsi-fungsi yang terpisah tidak dapat ditentukan secara pasti. Selanjutnya, penjelasan mengenai organisasi divisi. Bentuk organisasi divisi orientasinya lebih kepada sistem terbuka dan penggunaan pusat-pusat lawak dan investasi untuk pengendalian. Bentuk organisasi divisi dapat memungkinkan penyesuaian segera terhadap perubahan lingkungan sekitar sehingga menjadi lebih efektif. Pembahasan selanjutnya mengenai organisasi matrik.
Dalam organisasi matrik, pusat-pusat pertanggungjawaban ditetapkan berubah berdasarkan fungsi meskipun tanggung jawab program berada di atasnya, manajer program. Masalah pengendalian manajemen dalam organisasi matrik lebih kompleks dibanding dengan masalah pengendalian yang ada dalam organisasi fungsional maupun divisi. Perencanaan harus dirancang sedemikian rupa dengan melukiskan antara persyaratan dari program dengan sumber daya yang tersedia pada unit-unit fungsional. Di samping itu, koordinasi juga harus dilakukan sebaik mungkin agar kegiatan-kegiatan dapat selesai secara tepat waktu dan tidak ada pekerjaan yang menganggur. Selanjutnya ada pengertian dari manajer dan apa saja tingkatannya. Manajer adalah orang yang bekerja dan melalui orang lain untuk mengkoordinir rangkaian kegiatan guna mencapai sasaran organisasi. Pada umumnya, tingkatan manajer dapat diklasifikasikan sebagai manajer lini pertama, menengah, dan puncak. Manajer lini pertama yaitu biasa disebut supervisor, merupakan tingkatan manajer yang paling rendah yang mengelola dan mengkoordinir pekerjaan dari karyawan staf. Yang kedua, manajer menengah, mengelola dan mengkoordinir pekerjaan dari manajer lini pertama yang termasuk manajer menengah yaitu kepala bagian, kepala biro, manajer proyek, manajer pabrik, dan kepala divisi. Selanjutnya ada manajer puncak, adalah orang yang bertanggung jawab atas dengan pengembalian keputusan dengan lingkup keseluruhan organisasi dan menyusun rencana serta sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Manajer pada tingkatan ini terdiri dari direktur umum, direktur keuangan, direktur personalia, dan direktur operasional. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses mengkoordinir kegiatan pekerjaan secara efisiensi dan efektif dengan dan melalui orang lain. Proses ini menggambarkan fungsi-fungsi yang sedang berjalan atau kegiatan utama yang dilakukan oleh manajer, yaitu mulai dari fungsi merencanakan, mengkoordinir, memimpin hingga fungsi mengendalikan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa manajemen tidak hanya mencakup kegiatan untuk mencapai dan memenuhi sasaran organisasi, tetapi juga menjalankan kegiatan tersebut dengan seefisien mungkin. Selanjutnya mengenai fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan mencakup proses perumusan sasaran, penetapan strategis untuk mencapai sasaran tersebut, serta penyusunan perincian mengelola harapkan sebagai kegiatan. Yang kedua ada mengorganisir. Fungsi pengorganisasian yaitu merancang pekerjaan guna mencapai sasaran organisasi melalui proses penciptaan struktur organisasi. Yang ketiga ada memimpin. Dalam kaitannya dengan fungsi kepemimpinan, manajer bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat serta mampu mengatasi atau menyelesaikan konflik. Terakhir ada pengendalian. Pengendalian mencakup proses memantau, mengevaluasi, dan membuat perbaikan. Untuk poin selanjutnya mengenai proses manajemen. Proses manajemen didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan kegiatan bekerja secara terus-menerus yang dijalani oleh para manajer sewaktu mereka merancang, organisir, memimpin, dan mengendalikan. Selanjutnya ada peran manajemen menurut Henry Mintzberg. Henry Mintzberg membagi peran manajemen ke dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu peran hubungan antara pribadi, meliputi peran pemimpin simbolis, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasi, yaitu peran yang menerima, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi. Dan yang ketiga, ada peran pengambilan keputusan, yaitu peran yang membuat keputusan. Selanjutnya ada keahlian yang dibutuhkan seorang manajer. Menurut Robert L. Katz, manajer paling tidak membutuhkan 3 keahlian, yaitu keahlian teknis, mencakup pengetahuan yang memadai dalam bidang ilmu tertentu seperti pemahaman dalam bidang ilmu akutans, ilmu keuangan, ilmu perpajakan, atau ilmu teknologi. Yang kedua ada keahlian tentang orang yang meliputi kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain secara perorangan maupun kelompok. Manajer harus paham tentang bagaimana cara komunikasi yang efektif, memberi motivasi, dan memimpin membangkitkan
membangkitkan sikap antusiasme serta kepercayaan yang tinggi. Yang ketiga, ada keahlian konseptual, merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh setiap manajer puncak untuk dapat berpikir dan membangun konsep dalam menghadapi situasi yang serba abstrak dan rumit. Dengan keahlian ini, manajer puncak diharapkan mampu melihat situasi organisasi dan lingkungannya secara menyeluruh. Selanjutnya ada keahlian yang efektif yang diperlukan seorang manajer di era informasi dan globalisasi. Menurut Martha E. Bachmann, seorang manajer harus mampu berkomunikasi secara efektif, baik dengan menggunakan metode tradisional yaitu kertas maupun metode kontemporer lewat elektronik. Dunia teknologi semakin berkembang dengan cepat, demikian seorang manajer harus bisa menanggapi situasi yang muncul dengan kecepatan serupa. Seorang manajer juga harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi gangguan-gangguan kerja yang muncul di era sekarang ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan kontingensi teori sehubung dengan pengendalian organisasi. Menurut kontingensi teori, jumlah dan sifat unit organisasi secara tingkat wewenang mereka untuk bertindak tergantung pada lingkungan di mana organisasi berada. Ini berarti metode pengendalian yang efektif untuk jenis organisasi atau situasi mungkin tidak efektif untuk yang lain, dan manajer perlu mempertimbangkan faktor-faktor konseptual seperti ukuran organisasi, struktur, budaya, serta lingkungan eksternal guna menentukan pendekatan yang lebih sesuai. Selanjutnya ada konsep fundamental dalam pengendalian organisasi. Organisasi dikatakan terkendali jika organisasi tersebut melakukan apa yang dikehendaki manajer. Sistem pengendalian manajemen berorientasi kepada perilaku manusia, di mana sistem ini memberikan kebebasan kepada karyawan dan manajer subunit untuk berusaha mencapai tujuan organisasi. Dalam pengendalian organisasi perlu juga diperhatikan tata cara penyampaian informasi, yaitu komunikasi kepada anggota organisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya ada pengertian perspektif atau pendekatan kontingensi untuk menjelaskan apa yang dikerjakan oleh para manajer. Perspektif kontingensi atau pendekatan situasional menekankan bahwa organisasi pada kenyataan yang berbeda, di mana menghadapi situasi yang berbeda sehingga membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda pula. Berikut adalah keempat variabel kontingensi yang pada umumnya dapat mempengaruhi tindakan manajer. 1. Ukuran organisasi semakin besar ukuran perusahaan dengan banyak karyawan, maka tentu saja akan semakin besar pula permasalahan yang akan ditimbulkan terutama dalam hal koordinasi. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan akan mempengaruhi gaya kepemimpinan dan sistem pengendalian yang berbeda pula. Yang ketiga ada ketidakpastian lingkungan. Tingkat ketidakpastian yang timbul oleh perubahan politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi sosial budaya, serta ekonomi mikro dan makro, tentu saja dapat mempengaruhi proses manajemen. Yang keempat ada perbedaan individu. Setiap karyawan memiliki keinginan, harapan, motivasi, serta tingkatan toleransi yang berbeda. Perbedaan ini tentu saja akan mempengaruhi manajemen dalam hal teknik motivasi, gaya kepemimpinan, dan riset pekerjaan. Untuk pembahas selanjutnya yaitu perbedaan antara organisasi tradisional dan organisasi kontemporer. Berikut adalah ciri utama yang membedakan antara organisasi tradisional dan organisasi kontemporer. Organisasi tradisional memiliki ciri utama stabil, tidak fleksibel, berfokus pada pekerjaan, mendefinisikan pekerjaan berdasarkan posisi pekerjaan, berorientasi individu, berorientasi perintah, keputusan selalu ditentukan oleh manajer, berorientasi peraturan dan ketentuan, tenaga kerja yang relatif homogeni, lama waktu kerja ditentukan, hubungan hierarki, dan bekerja di organisasi selama jam-jam tertentu.
Untuk ciri utama organisasi kontemporer yaitu dinamis, fleksibel, berfokus pada keahlian, mendefinisikan pekerjaan berdasarkan tugas yang harus dilakukan, berorientasi tim, berorientasi keterlibatan, karyawan turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, berorientasi pelanggan tenaga kerja yang beragam, waktu kerja tidak memiliki batas waktu, hubungan lateral, dan jaringan bekerja di mana saja dan kapan saja. Untuk poin yang terakhir yaitu pentingnya mempelajari manajemen. Pada dasarnya ada 3 alasan atau nilai utama yang akan kita dapatkan jika mempelajari manajemen. Yang pertama yaitu dalam kaitannya dengan universal manajemen. Dapat dipastikan bahwa manajemen diperlukan pada semua jenis ukuran, tingkatan, dan semua bidang usaha organisasi. Seorang manajer dengan latar belakang organisasi yang berbeda tentu akan merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Yang kedua ada realitas kerja, yaitu kenyataan bahwa kita akan mengelola dan dikelola. Terakhir adalah imbalan dan tantangan yang akan diperoleh atau dihadapi jika Anda menjadi seorang manajer, yaitu peluang menciptakan lingkungan kerja, memperoleh kesempatan untuk menggunakan pikiran secara kreatif, membantu orang lain dalam menemukan makna dan keputusan kerja, mendukung, melatih, mengarahkan, dan membimbing orang lain. Dan tantangan yang harus dihadapi yaitu harus bekerja keras, harus berhadapan dengan beraneka ragam kepribadian, harus mampu memadukan pengetahuan, keahlian, ambisi, dan pengalaman dari berbagai kelompok kerja. Itu tadi 18 poin yang saya jelaskan dari rangkuman yang saya ambil dari bab 1 buku Cara Cepat dan Mudah Memahami Pengantar Manajemen, penulis Harry S.E. MSI. Itu saja presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.